Hai bosku, apa kabar kalian semua? Masih bersama saya Rolling Stone yang akan membedah sebuah film legenda Indonesia misteri Gunung Merapi. Di episode 11 ini menceritakan Lindu Aji mendapatkan mandat dari Kesultanan Mataram untuk menumpas Raja Patih yang kini sedang merajalela. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung menuju alur ceritanya. Namun sebelum itu seperti biasa sediakan kopai dan rotainya bosku. Let's go to intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Lindu Aji yang sedang menunggangi kudanya. Ia sedang menuju desa Randu Gunting. Ketika ia tengah serius menunggangi kudanya, secara tiba-tiba inilah yang terjadi. Lindu Aji dibuat kebingungan. Kini di hadapannya secara tiba-tiba muncul pendekar bertopeng yang menyerang dirinya. Tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa harus meladeni serangan pendekar bertopeng tersebut. Setelah bertarung cukup lama, belum terlihat siapa pemenangnya. Keduanya sama-sama kuat, dan memiliki ilmu kanuragan yang hampir sepadan. Akan tetapi pada akhirnya, Lindu Aji berhasil mengungkap identitas pendekar bertopeng tersebut. Ya, dia adalah Jatmiko, sahabat lama Lindu Aji. Mereka pun berbincang, dan menanyakan kabar satu sama lain. Akan tetapi Jatmiko mendadak heran, setelah mendengar cerita Lindu Aji, bahwa banyak rakyat menjadi korban keganasan Raja Patih yang terjadi. Lalu Jatmiko memutuskan, untuk ikut bersama Lindu Aji ke desa Randu Gunting. Dusun apa namanya? Randu Gunting. Randu Gunting. Oh ya, aku tahu desa itu. Ayo kita ke sana. Ayo. Setibanya di dusun itu, mereka disambut oleh Pak Guwu. Dari cerita penduduk di sana, tiap malam selalu ada saja korban meninggal. Dengan ciri-ciri bekas gigitan di leher, Jatmiko mulai curiga kalau Raja Patih ini ada kaitannya dengan Gerandong. Gerandong. Aku yakin itu Gerandong. Malam harinya, Ganda Suli dan Gerandong beraksi mencari mangsa di dusun tersebut. Lindu Aji dan Jatmiko telah bersiaga bersama warga. Namun penciuman Gerandong jauh lebih kuat. Lindu Aji dibuat terkejut. Tiba-tiba Gerandong datang dan menyambar Jatmiko. Jatmiko! Jauh di luar dugaan, ternyata kekuatan Gerandong sangat hebat. Lindu Aji hampir kewalahan, menghadapi anak kecil yang memiliki kekuatan setan. Sungguh sangat disayangkan, Gerandong berhasil lolos. Yang sialnya lagi, Jatmiko dibawa lari oleh Ganda Suli. Bukan tanpa alasan Ganda Suli membawa lari Jatmiko. Hal ini dikarenakan ia sangat mencintai Jatmiko. Kita kembali ke Basir. Kenting Sari yang ditugaskan Mak Lampir untuk memperdaya Basir, kini terjebak dalam kisah asmara. Mereka saling mencintai satu sama lain, hingga Mak Lampir mengutus ketiga muridnya, untuk menjemput mereka, dan mengajak Basir untuk ikut masuk aliran hitam. Basir menolaknya. Mereka pun akan membunuh Basir dan Kenting Sari. Bunuh Basir! Jangan! Kenting Sari, menyingkir! Ketiga murid Mak Lampir sangat berambisi menghabisi mereka. Beruntung Basir adalah pendekar yang cerdas, dia mengetahui kelemahan murid-murid Mak Lampir.
Di sisi lain, mak lampir menemui ganda suli yang saat itu bersama Jatmiko. Rupanya nenek peot si lampir itu ingin merebut Jatmiko dari tangan ganda suli, untuk dijadikan budak. Namun ganda suli berhasil melarikan diri, berkat bantuan Gerandong. Kali ini ganda suli bisa saja lari dari kejaran mak lampir, namun ia tidak bisa lolos dari kejaran Lindu Aji. Ganda suli yang saat itu tanpa Gerandong, harus berhadapan dengan Lindu Aji yang merupakan pejabat tinggi kerajaan Mataram. Kesaktiannya belum ada apa-apanya sehingga dengan mudah Lindu Aji menyelamatkan Jatmiko. Sementara itu, Basir dan Kenting Sari terus berlari dari kejaran mak lampir, hingga mereka menemukan sebuah gubuk. Di sana mereka bertemu Santa Lima, yang saat itu sedang mengejar Gerandong, namun Santa Lima mengetahui siapa Kenting Sari sebenarnya, yang merupakan bangsa jin berumur 250 tahun, ia pun meminta Basir untuk meninggalkan Kenting Sari. Akan tetapi, Basir tidak mau dikarenakan ia sangat mencintai kekasihnya itu, hingga pada akhirnya, di hadapan Santa Lima Kenting Sari mengucapkan kalimat syahadat, sebagai pertanda bahwa ia telah masuk ke dalam aliran putih dan memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku ikut Allah. Tak lama kemudian, Gedeng Alas Kobar bersama ketiga murid mak lampir sedang menuju tempat Kenting Sari dan Basir. Mereka diperintahkan mak lampir untuk membunuh Kenting Sari, karena Kenting Sari telah berkhianat. Setibanya di sana, mereka langsung melakukan penyerangan. Akibat penyerangan itu, Kenting Sari berhasil dibawa lari oleh Gedeng Alas Kobar. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan episode selanjutnya pastinya akan semakin seru. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Selamat bernostalgia ke tahun 90-an. Salam dari Mimin. Kami akan segera kembali, jadi stay terus di channel ini.